Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari Konsulat Sambaka akan mempresentasikan hasil karya mading kami. Kami membuat wisata religi dari Kabupaten Bangkalan, yaitu Masjid Saywana Holil, dan wisata alam dari Kabupaten Sampang, yaitu Hutan Keranepa. Masjid Saywana Holil yaitu merupakan masjid megah peninggalan ulama besar, yaitu Syekh Muhammad Holil Bangkalan. Dulu masjid ini adalah sebuah pesantren yang dilengkapi dengan musola mini. Tetapi akan banyaknya santri dan ramainya peziarah, maka masjid ini dibangun menjadi besar hingga menampung sebesar 6.000 orang. Yang kedua, Hutan Keranepa. Hutan Keranepa ini terletak di Desa Batio, Kecamatan Baniates, Kabupaten Sampang. Hutan Kera ini biasa disebut dengan wisata tertua di Kabupaten Sampang, bahkan di Madura. Karena wisata ini berhubungan dengan sejarah kerajaan, maka diyakini memiliki umur yang lebih tua daripada yang lain. Luas hutan ini kira-kira kurang lebih 4 hektar. Hutan ini terkenal dengan kera sebagai penghuni utamanya. Dulu, kera ini merupakan prajurit dari Raden Segoro yang ia kutuk menjadi sebuah kera 7 turunan. Sehingga kera itu terus berkembang biak dan hidup sampai sekarang. Barang bekas yang kami gunakan ialah ranting pohon. Kita memilih ranting-ranting yang berserakan di bawah. Dan juga ada kapas. Kita gunakan dari meminta sumbangan per orang 5 kapas. Dan lampu kita tidak beli. Kita menggunakan lampu bekas Husnullah. Mengapa kami memilih wisata ini? Karena wisata ini memiliki sejarah yang unik. Sangat disayangkan sekali jika tidak diperkenalkan kepada halayak ramai. Adapun bahan yang kostum yang kami gunakan ini terbuat dari gunting sisa-sisa bungkus snack. Sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selasa Sabila Gufron dengan rekan saya Maifita Puput Lestari akan mempresentasikan mading dari Konsulat Pamekasan yang kita ambil destinasi itu dari wisata terbaru di Pamekasan, yaitu wisata Kampung Taman Semalam. Jadi asal mula Kampung Wisata Taman Semalam ini adalah tempat penambangan batu bata yang tidak digunakan lagi. Jadi warga desa sana atau warga setempat berinisiatif untuk membangun tempat ini menjadi destinasi wisata Taman Semalam. Destinasi wisata Taman Semalam berada di Desa Blupungan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan. Jarak tempuh dari pusat Pamekasan ke Kampung Taman Semalam ini sekitar 5,5 km dan memiliki waktu tempuh sekitar 15 menit. Di sini juga lengkap dengan fasilitas
seperti tempat spot-spot foto. Jadi tempat spot foto ini bisa digunakan untuk para pelancong atau para pengunjung wisata untuk mengambil foto di sini sebagai kenang-kenangan. Juga terdapat gubuk untuk kita bisa bercengkrama di sini, dan juga terdapat stand-stand atau kedai-kedai yang digunakan warga setempat untuk meningkatkan ekonomi di desa ini. Kampung Tarunan Semalam dibuat juga tidak mengurangi religi, keindahan dan kesejukan di perbukitan ini. Untuk bahan-bahan akan dilanjutkan oleh rekan saya Mevita Lestari. Baik, saya akan menjelaskan bahan-bahan yang digunakan mading konsulat Angkasari. Nah, pembuatan mading kali ini menggunakan barang bekas, yaitu berupa rumput kering, ranting, kapas, dan juga stik dan lain-lainnya. Dan juga gelas. Sekian dari kami. Syukur warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Konsulat Sumeneb akan mempresentasikan hasil dari karya kami, yaitu Masjid Fatimah binti Said Gauzal. Masjid ini didirikan pada tanggal 18 Agustus 2018 dan diresmikan pada tanggal 28 Februari 2020. Masjid ini terletak di Desa Jabaan, Kabupaten Ganding, Kecamatan Ganding, Kabupaten Sumeneb. Masjid ini dibangun dengan anggaran 3,2 miliar yang terdiri atas 7 pintu, yaitu 3 pintu depan dan 2 pintu samping kanan dan samping kiri. Latar belakang Masjid Fatimah binti Said Gauzal ini yaitu mengambil dari nama Ibu Said sendiri, karena mengabdikan atau mengagumkan seorang ibu. Alasan Bapak Said mendirikan masjid ini, yang pertama, dia menilai daerah Jabaan sangat dominan dengan budaya Islam. Bagi beliau, di sana sangat jarang masjid, membuat beliau berinovasi untuk membangun masjid ini. Masjid ini dominan dengan warna putih karena melambangkan sebuah kesucian. Rencana yang akan dibangun oleh Bapak Abdul Said di ladang kosong ini akan dibangun sebuah pesantren modern. Alasan kami memilih masjid untuk dijadikan mading karena sebaik-baiknya tempat adalah masjid. Hanya itu yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari Konsulat Jamskal akan mempresentasikan hasil karya mading kami, yaitu Masjid Biru dari kota Istanbul, Turki.
Kota ini didirikan dengan nama Ligos sekitar abad ke-13 dan 11 Masehi. Pertama kali kota Istanbul dikuasai oleh bangsa Yunani pada abad ke-7 Masehi, lalu jatuh ke tangan Kekaisaran Romawi Timur atau Bizantium pada tahun 196 Masehi. Pada saat pemerintahan Kekaisaran Romawi Timur, kota Istanbul ini berubah nama menjadi Konstantinopel. Setelah itu, dan pada akhirnya kota ini ditaklukkan oleh umat Muslim dan menjadi ibu kota Kesultanan Utsmaniyah. Istanbul atau yang biasa dikenal dalam sejarah Konstantinopel atau Bizantium termasuk kota terpadat di dunia nomor 6. Di dalam kota Istanbul ini terdapat sebuah bangunan yang bernama Masjid Biru. Disebut Masjid Biru karena kubahnya yang berwarna biru dan mencolok dari kejauhan. Masjid ini pun juga memiliki sebuah nama asli yang bernama Masjid Sultan Ahmed. Desain bangunan ini adalah gabungan dari elemen arsitektur tradisional Islam dan Kristen Bizantium. Yang mendesain masjid ini adalah seorang arsitek kerajaan yang bernama Sudefkar Mehmet Aga. Konon katanya arsitek ini memiliki sebuah kesalahan, yaitu menaranya. Di sini terdapat 6 menara. Tapi 6 menara ini adalah hasil kesalahan dari arsitek yang salah mendengar pelafalan dari sang raja. Sang raja yang aslinya meminta untuk dibuatkan menara emas, malah dibuatkan 6 menara karena pelafalannya begitu mirip dalam bahasa Turki. Di tahun 2015, kota Istanbul ini termasuk dalam 5 jajaran kota dengan tujuan wisata paling diminati. Dengan atraksi utamanya adalah sejarah. Bahkan salah satu dari sejarahnya terdaftar dalam UNESCO. Sekian adalah sejarah dari masjid ini. Sekarang kami akan menjelaskan tentang bahan-bahan yang kami gunakan dalam membuat mading ini. Di sini kami menggunakan beberapa bahan bekas, yaitu botol, rumput, tanah, dan terdapat beberapa mainan yang kami dapatkan dari bekas-bekas mading terdahulu. Juga terdapat sebuah serabut kelapa yang digunakan untuk pembuatan api. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari Konsulat Alvarado akan mempresentasikan hasil mading karya kami. Kami mengangkat 2 tema, yaitu Masjid Jami Alamin Perenduan dan Madrasah Wisata Alamin 1. Masjid Jami Alamin Perenduan yang biasa disebut dengan si Kubah Hijau di Tanah Gersang. Masjid ini berdiri atas inisiatif dan mimpi Kiai Haji Almarhum Muhammad Tijani Jauhari MA pada tahun 1988. Masjid Agung ini, beliau menginginkan Masjid Agung ini dan multifungsi berdiri di tengah-tengah pendidikan Islam pesantren. Dan pada tahun 1996 masjid ini berdiri dengan menghabiskan biaya 1,3 miliar. Dan masjid ini langsung diresmikan oleh Menteri Agama. Masjid yang didesain oleh Slamet Fiddin ini ternyata tidak hanya mementingkan desain dan juga tersirat filosofis memukau interior.
Saya di sini akan mempresentasikan mading kami yang bertemakan Madrasah Wisata MA Putri Satu Alamin Perenduan. Kami mengambil tema ini karena kami ingin menyadarkan para santri putri Satu Alamin bahwa ada ikon yang bisa kita pamerkan dan bisa kita ceritakan saat kita sedang berada di luar pondok. Madrasah wisata ini dibangun oleh Kepala Madrasah MA Alamin Putri 1 dikarenakan waktu itu Alamin Putri 1 mengikuti lomba adiwiyata tingkat nasional dan karena lomba itu Kepala Madrasah MA Putri 1 Alamin mendapatkan penghargaan menjadi Kepala Madrasah berprestasi tingkat Jawa Timur di tahun 2019. Madrasah wisata ini juga menyediakan berbagai macam sarana pendidikan seperti Taman Al-Quran, outbound, dan peternakan kambing. Selain menjadi madrasah wisata, ikon ini juga menjadi studi banding bagi sekolah atau madrasah-madrasah yang menggabungkan kurikulum dan lingkungan sebagai tempat belajar mereka. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.